Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kami dari kelompok 4 Angkatan 4 CPNS Latsar tahun 2022. Kali ini kami akan menjelaskan penghormatan terhadap lambang-lambang negara dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan serta pembinaan kerukunan menjaga kepersatuan dan kesatuan bangsa. Bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain itu juga merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keragaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita harus benar-benar taat dan menghormati terhadap lambang-lambang negara. Yang pertama, kita akan membahas mengenai bendera. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bendera negara adalah Sang Merah Putih. Bendera negara Sang Merah Putih dijahit oleh Ibu Fatmawati dengan filosofi warna merah berarti keberanian dan warna putih berarti kesucian. Bendera merah putih yang dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta disebut bendera pusaka Sang Saka Merah Putih. Bendera pusaka Sang Saka Merah Putih kini disimpan dan dipelihara di Monumen Nasional Jakarta. Penggunaan Sang Merah Putih pertama sebagai tanda perdamaian, yang kedua sebagai tanda berkabung, yang ketiga sebagai penutup peti atau usungan jenazah untuk para veteran atau yang kedua adalah bahasa. Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa pemersatu yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai lambang negara. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut lambang negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Garuda Pancasila dirancang oleh Sultan Hamid II, kemudian disempurnakan oleh Presiden Soekarno, dan pertama kali digunakan pada sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat tanggal 11 Februari 1950. Penggunaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958. Dan Garuda memiliki sayap yang masing-masing berbulu 17, ekor berbulu 8, pangkal ekor berbulu 19, dan leher berbulu 45 yang melambangkan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Yang keempat adalah lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya. Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya digunda oleh Wage Rudolf Supratman. Undang-undang adalah salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Peraturan perundang-undangan dibentuk sebagai kumpulan-kumpulan prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, menjaga hak-hak rakyat dan mengatur hubungan antar keduanya. Hal ini diharapkan dapat menciptakan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Berikut adalah beberapa bentuk ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu: yang pertama, memilih dalam pemilihan umum atau tidak golput. Sebagai warga negara yang baik,
diwajibkan bagi yang telah memenuhi persyaratan untuk memilih. Yang kedua, saling menghormati dalam setiap perbedaan, baik agama, suku, budaya, maupun pendapat dan pilihan politik. Kita tidak diperbolehkan memaksakan kehendak terhadap orang lain. Ketiga, tidak menggunakan atau memanfaatkan kekayaan alam yang dilindungi. Contohnya adalah tidak memelihara flora dan fauna yang dilindungi oleh pemerintah. Keempat, berkendara sesuai dengan rambu-rambu lalu lintas. Contohnya adalah tidak berkendara dengan kecepatan tinggi maupun tidak menerobos lampu merah. Kemudian yang kelima adalah menggunakan fasilitas publik secara bijaksana. Dan yang keenam adalah tidak memanipulasi atau mengambil hak orang lain. Hal itu adalah bentuk-bentuk dari ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang dapat kita jumpai atau dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.491 pulau terbentang dari Sabang sampai Merauke. Indonesia juga terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan ras, serta memiliki 652 bahasa daerah. Dengan keragaman yang ada, Indonesia memiliki potensi konflik yang tinggi. Untuk itulah perlunya upaya-upaya yang dilakukan untuk memupuk, merawat, dan menjaga kerukunan bangsa ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kerukunan adalah kesepakatan masyarakat yang dilakukan atas dasar perbedaan-perbedaan dalam kehidupan sosial sebagai jalan mencapai tujuan bersama. Kami membagi kerukunan menjadi 4 macam. Yang pertama, kerukunan dalam rumah tangga, kerukunan dalam beragama, ketiga kerukunan dalam masyarakat, dan kerukunan dalam berbudaya. Kerukunan dalam rumah tangga dapat diusahakan dengan mengikuti program pranikah yang disiapkan oleh pemerintah. Kerukunan dalam beragama dapat dilakukan dengan memberikan pengertian kerukunan antar umat beragama dalam pertemuan keagamaan masing-masing oleh tokoh-tokoh keagamaan. Kerukunan dalam masyarakat dapat dilakukan dengan bergotong royong, mengikuti Karang Taruna dan Siskamling. Kerukunan dalam berbudaya dapat diusahakan dengan mempelajari budaya Nusantara dengan tidak mengedepankan kesukuan. Dengan usaha-usaha tersebut diharapkan dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, seperti semboyan bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu jua. Jalan-jalan ke Pantai Kute, santai-santai di hari Selasa. Indah negeriku yang tercinta, ku bela sepanjang masa. Sungguh indah kota Mataram, duduk manis hingga ke senja. Negeriku aman dan tentram, rakyat makmur sejahtera. Dari hulu menuju hilir, naik rakit mencari bata. Disinilah aku lahir, di sini pula menutup mata. Indonesiaku tercinta.